Oke, Daily Outlook tanggal 27 Juni 2025. Oke, kita mulai dari Bitcoin USD, BTC USD ya guys ya. Nah, untuk time frame daily, Bitcoin masih di area yang sama seperti dugaan. Nah, karena masih di area yang sama, kita aja langsung ke 4 jam. Nah, seperti dugaan yang kemarin atau prediksi yang kemarin tanggal 26, Bitcoin itu akan melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian naik untuk mengambil liquidity ini dan turun seperti ini. Ini case case A ya, atau plan A. Ini adalah plan yang paling bagus. Nah, jika kalian take risk mau mengambil resiko langsung, kalian bisa entry sell sekarang juga di entry sell di sini, stop sekalian di sini. Nah, kita bisa entry sell di sini dengan target pertama kalian yaitu di si area ini 3R, dan kemudian target max kalian yaitu area ini 93, berarti sekitar 8,5 R ya guys ya. Nah, namun ini pun bisa juga langsung turun. Kenapa? Karena di sini tuh ada minor liquidity yang juga bisa membuat ini turun langsung. Tapi kalau gua minor liquidity ini bukan bagian dari trade plan gua. Nah, gua tuh kalau trading itu pasti menggunakan major liquidity yang berpengaruh pada eh, apa ya, internal atau struktur-struktur yang bisa dibilang besar. Contoh ini kan, kalau mau tahu ini tuh kita punya high, low, high, ini break, ini trigger, ini turun lagi. Nah, major liquidity-nya itu yaitu ini. Ini merupakan area ekstrim atau bisa dibilang structure ekstrim atau order flow ekstrim, kalian bisa bilang bebas. Nah, di sini kita punya major liquidity di sini. Kemudian jika ini nanti di sweep, maka kita punya konfirmasi market itu akan turun seperti ini. Oke, itu trade plan-nya. Namun jika market itu langsung turun dengan sweep ini dan ini merupakan engineering liquidity yang dihasilkan market, maka bisa juga turun langsung seperti ini. Tapi ini tidak termasuk trade plan gua ya. Kalau kalau kalian tahu. Nah, jadi itu terserah dari kalian. Kalau bagi gua nggak akan mengambil resiko di area ini. Oke, seperti ya mungkin seperti itu saja untuk outlook Bitcoin. Daily masih bisa dibilang bullish daily dengan sing bullish, tapi eh mau membuat internal bearish, tapi di sini masih ada sweep liquidity yang bisa dibilang menahan harga untuk turun. Namun untuk 4 jam di sini ada konfirmasi bahwa tren itu sudah change ke bearish, jadi kita bisa bilang bahwa 4 jam itu akan mengalami penurunan gitu. Kalian jika mau entry bisa sesuaiin dengan ini. Ingat, break even di 1:1, TP1 di sini 3R, dan TP max di 8,5. Oke, lanjut ke XAU. Nah, untuk XAU
eh kita ke daily dulu ya sebelum ke entry point kita. XAU masih sama ya guys ya. XAU ini masih mencari targetnya yaitu 50% dari range ini ya, 50% dari range ini, ataupun ini ekstrim dari order flow-nya itu garis biru nih 257 3257. Nah, jadi kalian ekspektasi sampai 3257 untuk Bitcoin ini. Nah, langsung aja ke 4 jam untuk melihat bagaimana progres entry kita kemarin. Yap, untuk progres entry kita kemarin itu cukup bagus ya. Di sini sudah hampir 2R kelihatannya. Kita lihat 2R belum, oh, 1,9. Nah, di sini kalian wajib sudah break even, sudah memindahkan stop loss kalian ke entry point kalian. Jadinya kalian aman dari berbagai resiko. Nah, jika kalian tidak mau hold over weekend atau seminggu lebih, 2 minggu lebih, kalian bisa close sekarang juga atau close nanti sore atau nanti malam, bebas sih. Tapi bagi gua akan hold sampai area biru ini untuk di tap minimal. Oke. Eh, apa ya? Ada lagi nggak ya? Yap. Ini area ekstrim entry ekstrim kalian tetap terbuka saja, apa? Jangan di close dulu sebelum eh, ini di break. Jika ini sudah di break, kalian bisa cancel entry atas ini. Karena jika ini di break, maka besar kemungkinan harga itu tidak akan kembali ke atas karena ini tuh oh, apa namanya area yang bisa menahan harga. Nah, ini kan pertama area ini, kemudian area ini sudah bisa dibilang dimitigasi, kita punya area ini yang kedua. Nah, area yang kedua dan kita punya area yang cukup besar di sini sebagai area pantulnya. Nah, jadi kita lihat bagaimana market akan bergerak. Market akan bergerak mantul terus kayak gini, gini, apa ini akan langsung turun seperti ini, turun. Plan A kita tahu bahwa market langsung turun. Tapi kalau jika plan B ini akan terjadi sideways juga. Jadi kalian harus tahu bagaimana manajemen risiko kalian. Di sini kalau gua sudah break even ya guys ya. Sudah memindahkan stop lossnya ke break even di sini. Nah, seperti itu. Yep. Mungkin jika kalian ingin tanya, Bang, pair lain bang, pair lain. Oke, Euro USD. Euro USD ini sudah telat. Ya, gue sebenarnya mau entry di area ini, tapi gue nggak dapat konfirmasinya, guys ya. Sini kan 15 menit itu udah bagus banget. 15 menit, 1 jam, itu udah bagus banget. Tapi di sini gue tuh nggak dapat konfirmasinya. Di sini kan sudah terjadi struktur change, oke. Walaupun ini internal struktur doang yang change, itu udah menjadi indikasi bahwa euro itu mau kenaikan. Nah, di sini di area ini gue nggak dapat entry konfirmasinya, guys ya. Nah, di sini gue kan biasa pakai apa namanya inside bar entry confirmation atau enggak eh, flip
kalian pasti tahu jika kalian sudah melihat trading course gua. Nah, ini walaupun ada flip di sini, ini bukan flip yang gua suka karena di sini ada area yang cukup besar yang menutup menutup ini. Nah, ini bisa dibilang adalah SNDR dari zona yang cukup besar ini, guys. Dari zona 1 menit yang cukup besar. Nah, ini ada SNDR dan di SNDR-nya di break. Nah, bisa aja ya, mungkin jika gue ambil resiko, gue bisa entry entry aja dengan target yang pertama itu di sini, kotaan ini. Nah, aduh, bentar, kotaan ini. Nah, di sini gue ambil TP-nya sampai 50%. Mungkin seperti itu, tapi karena gue di sini masih konservatif ya, bisa dibilang gue entry-nya masih konservatif, gue nggak akan ngambil resiko apapun jika itu tidak memenuhi kriteria entry gue. Walaupun di sini jika gue entry pun di sini gue dapat 4,85 ataupun break even seperti itu. Dan entry inside bar gak dapat kan. Nah, ini kan area ini sweep nggak ada inside bar yang bagus buat entry. Nggak, ya, masalahnya ini sudah gua lihat atau udah gua analisa sedemikian rupa dan tidak memberikan entry sama sekali untuk gua. Jadi ya it is what it is. Kita harus menunggu menunggu. Sebenarnya gue juga ada entry tapi di sini itu cuma aku ambil dua 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 R. Yang pertama gue tuh pernah loss di sini. Ini kan market set break, gue coba entry di ini di area ini. Nah, gue entry di area ini tuh karena ini tuh ada inside bar, guys. Oke, inside bar ini gue entry di sini karena ini cuma sweep gue SL di sini dan terjadilah stop loss. Ya, seperti itulah trading game. Jadi gua hapus dulu, ini juga mau gua hapus. Ini gua dapat 2R dari apa namanya? Ini ada inside bar ini kan. Ini juga inside bar, tapi kan kita nggak dapat sweep candle-nya. Nah, kita perlu sweep candle, break candle atau sweep candle satu, dan kita punya inside bar di sini. Ini ya, inside bar, entry di sini. 2R. Kalau gua hold, mungkin kalau gua hold minimum 4R. I don't know. Nah, seperti itu. Terima kasih untuk telah menonton ini, nonton Daily Outlook tanggal 27 Juni. Jangan lupa support kalian untuk video saya. Thank you.